Haleluya, selamat sore, shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Sore hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji menyembah Tuhan. Itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Welcome back Pak Joni. Tuhan menyembuhkan Pak Joni, dahsyat. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita serahkan ibadah praise and worship kita pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semata-mata karena kebaikan-Mu yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk kita pada sore hari ini, biar jangan ada satupun yang menahan kami untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan Engkau, untuk memuji, menyembah Engkau pada sore hari ini. Untuk itu kami semua di tempat ini, kami ingin bersorak-sorai, kami ingin bersuka cita, karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami percaya waktu Tuhan kami hadir di tengah-tengah ibadah kami, maka sesuatu pasti terjadi. Ada kesembuhan, pemulihan, terobosan, kelepasan, kebangkitan, kehidupan Yesus Kristus yang diberikan bagi kami semua pada sore hari ini. Terima kasih Bapa bagi kemuliaan-Mu. Ibadah praise and worship hari ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami ada oleh karena penyertaan-Mu. Kami berada oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntunan aku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih, Kau sungguh baik. Katakan Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntunan aku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. From glory to glory. Tak pernah, come on, Mon Hermon. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku
Yesus kaulah. Mana yang bisa mendengar suaranya? Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya. Come on, suaranya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamatkan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemusnahan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dia dahsyat. Pastor Rima. Gak pakai berhenti ceritanya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan
sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, come on, come on. Sebab Tuhan, come on, come on. Dia lebih dahsyat. Oh Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala arwah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Come on, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Karena setiap kami berjalan di dalam kemuliaan kepada kemuliaan, kami akan terus melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupan kami. Bapak Ibu dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mengenal Engkau, El Hakavot, God of Glory. Engkau Tuhan kami, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu, yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, yang dinyatakan di dalam perjalanan kami, yang dinyatakan di dalam setiap hal, segala aspek di dalam kehidupan kami. You are El Kavod, El Hakavod. Engkau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Be glorified, be magnified in this place. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We come to glorify. We come to magnify your name. Oh, katakan glory to God. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Amen. Heavenly King, Lamb of God, For you alone, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Glory to God in the highest. thank you, Lord. For your great and matchless name, I worship you. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Heavenly King, Lamb of God,
Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. One more again. Be glorified, magnify His name. Glory to God In the highest, for your great and matchless name. for your great and matchless Oh name. God, I worship you, Lord. I worship you Honor you, and Lord. honor you. Lifted up in His place. You're lifted up in this place. Oh Jesus, the Son. Jesus the Son, there's no Amen. other. Heavenly King, Lamb of God. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Lord, be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Worship you, Jesus. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. Come on, Hermon. Somebody else, somebody. Somebody else. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Glorify and magnify. We glorify and magnify your name.
go. Hallelujah. My God. Be glorified, be magnified forever and evermore. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Engkau Tuhan. Hallelujah. We love to worship you, oh God. We love to worship you. How 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 we love to worship you. We love to worship you. How we love to worship you. Tadi sewaktu lagu ini sedang dinaikkan, saya melihat satu ada penampakan stadion yang besar, dan di sana ada banyak orang sedang datang di tempat itu untuk memuja, meninggikan, memuliakan Tuhan. Bayangkan ini, saat engkau ada di satu stadion yang besar, dan semua mereka yang ada di situ, yang ada di tempat itu, sedang mengangkat tangan mereka, menaikkan pemujaan, pengagungan, penyembahan ke udara. Hati, jiwa, kekuatan, akal budi yang meninggikan, memuliakan Dia. I hear the sound of worship coming up from this stadium. Sedang keluar, dinaikkan dari stadion ini. Waktu semua sedang mengangkat tangannya, semua sedang memuja Yesus, meninggikan Dia dan berkata, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified, be magnified, and magnified, oh God, I worship you. Dan saya mendengar ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 12. Firman-Nya berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di terjemahan lainnya dikatakan seperti ini, Indonesian Modern Bible, bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar, dan peganglah teguh hidup yang kekal itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi hidupmu. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah membuat pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Bapak Ibu, life is about this word. Satu kali Rasul Paulus berkata gini, fight the good fight of faith. Bertandinglah dengan iman itu yang engkau miliki dan jangan pernah lepaskan. Peganglah teguh
teguh hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Ini saat-saatnya kita melihat. Waktu kita terus masuk ke dalam pertandingan itu, yang dikatakan pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar adalah pertandingan di mana engkau menjalani hari lepas hari dengan hati, jiwa, kekuatan, akal, budi tertuju kepada Tuhan Yesus. Engkau berjalan dengan mata rohani yang telah disingkapkan, telinga rohani yang telah disingkapkan, hatimu yang tertuju kepada Tuhan. Engkau bertanding pertandingan iman itu. Dan sambil engkau terus memegang kehidupan yang kekal yang Tuhan beri dalam hidupmu, kau tidak pernah melepaskannya. Dan di dalam pertandingan itu kita semua menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan yang membawa pengagungan, membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Yang siap dan percaya firman ini sekarang diberikan untuk kita, mari angkat tangan kita di tangan-tangan Tuhan. Yang dikatakan oleh firman-Mu, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah membuat pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Umat-Mu yang siap masuk dan terus berada di pertandingan iman yang benar dan memegang teguh hidup yang kekal yang diberikan Yesus di dalam kehidupan kami. Oh my God, thank you Lord. You deserve the glory. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Amin. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, amin, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, karena kami telah diberi kemuliaan. Kami angkat suara pujian, ku angkat suara kami pujian, agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu, ku beri ku beri kemuliaan kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian kami, suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. One more time. Kau besar Tuhan, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Tepuk tangan buat Dia. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Yesus, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Oh Yesus, oh Yesus, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Penuh kemuliaan, penuh dengan keagungan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tuhan, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kami deklarasikan pada malam hari ini, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada satupun yang ada di bawah kolong langit ini yang bisa disamakan dengan Engkau. Tidak ada, Tuhan. Tidak ada, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kau layak dipuji dan disembah. Selama-lamanya layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termu layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, oh namamu besar, termulia. Katakan Hosana, 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 Hosana. Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Amin. Hosana. Layak
dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Engkau ajaib di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Bahkan firman-Mu berkata kami melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur. Itu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Pada sore hari ini Engkau berbicara. Engkau menuntun kami. Kami berdoa roh hikmat dan pewahyuan ada di tengah-tengah kami. Menuntun kami untuk dapat melepaskan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukan isi hati manusia. Bukan pikiran manusia. Karena firman Tuhan berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki roh Yesus Kristus. Kami memiliki Engkau yang ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Roh-Mu ada di dalam kami. Roh hikmat dan pewahyuan ada di dalam kami. Dan kami ingin mengalir di dalam Roh-Mu pada sore hari ini. Lebih lagi Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Waktu saya sedang mempersiapkan hal ini, Tuhan banyak sekali berbicara mengenai glory, kemuliaan. Jadi saya gak kaget waktu dari awal sampai sini kok terus berbicara tentang glory, kemuliaan, glory, kemuliaan. Tuhan apa nih yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita? Kok pesannya kuat sekali. Oh God, I worship you, be glorified, be magnified. Ada lagu tadi kita nyanyikan lagi dalam bahasa Inggris. We give you the glory and honor. Semua yang masuk ke dalam hati saya waktu mempersiapkan ini mengenai kemuliaan. Kemuliaan. Ada apa dengan kemuliaan? Kita baca ada satu ayat aja 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita membacanya itu pertama dari Indonesia terjemahan baru aja ya yang dikeluarkan oleh LAI. Karena terjemahan yang lain tuh lebih dahsyat lagi pengertiannya. Dikatakan gini, 2 Korintus 3:18 dan kita semua mencerminkan. Lihat nih. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Stop dulu sampai sana. Engkau tidak lagi diselubungi oleh apapun di hadapanmu yang membuat engkau tidak memiliki pengenalan kemuliaan akan Tuhan. Selubung itu telah diangkat. Yesus telah datang dalam kehidupanmu, Yesus telah datang dalam kehidupan kita dan Dia mengangkat setiap selubung itu sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang buta dan tidak mengerti lagi. Yesus datang dalam kehidupan kita, Dia memberikan kemuliaan itu. Dalam kehidupan kita yang setuju katakan amin. Tidak lagi berselubung. Dan karena apa? Kemuliaan itu datangnya dari siapa? Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada versi bahasa Inggris gak di situ enggak? Body. King James Version deh. Lebih tajam lagi di situ. Kalau kita baca King James, saya ada satu terjemahan Bapak, Ibu saya dengan seizin Pak Gembala tentunya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin lihat yang lebih literal, ada tuh terjemahan di dalam Alkitab itu Indonesian Modern Bible namanya. Itu lebih literal dan mendekati. Nah ini dia, King James Version berkata ini, but we all with open face, dengan muka yang tidak berselubung terbuka, beholding as in a glass, seperti kita lagi sedang berkaca gitu ya. Tuh ada kaca tuh di depan situ. Saya sedang berhadapan dengan muka saya gitu ya. Saya sedang melihat bayangan atau refleksi dari diri saya yang ada di kaca itu. Saya sedang beholding as in a glass the glory of the Lord. Waktu saya melihat begini di depan kaca, saya melihat refleksi dari keberadaan saya di depan kaca saya. Tuhan berkata gini, engkau tidak ada selubung lagi yang menutupi engkau. Engkau sedang mencerminkan kemuliaanku di dalam kehidupanmu. Seperti engkau sedang berkaca di depan. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terus dikatakan gini, our change diubahkan untuk menjadi gambaran yang serupa. Nah ini yang dahsyat. From glory to glory. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Even as by the Spirit of the Lord. Dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Bapak Ibu tahu waktu engkau menyadari keberadaanmu sudah mengalami penebusan Kristus, engkau mengalami pengudusan melalui darah Yesus, engkau mengerti bahwa Yesus sudah berkata di atas kayu salib begini, tetelestai, sudah selesai. Segala dosa, pelanggaran, pemberontakanmu, segala kutuk dosa, sakit, penyakit, kelemahan, kemiskinan, kekuranganmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. It's time for you to receive the glory. Saatnya bagimu engkau tidak hanya ada di dalam keselamatan, tetapi kau diberikan kemuliaan oleh Tuhan supaya engkau berjalan setiap hari di dalam keserupaan akan Tuhan dan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan. Kalau engkau ada di marketplace, engkau berjalan masuk ke dalam tempat pekerjaanmu. Waktu engkau sedang ingin melakukan setiap aktivitasmu setiap hari. Waktu engkau membuka pintu kantormu, engkau sedang membuka pintu tempat engkau misalnya punya toko, punya tempat jualan, atau apapun yang kau lakukan. When you do it, you know you have the image of God upon you. Engkau memiliki gambaran Tuhan atas hidupmu. Dan engkau sedang mengerjakan segala sesuatu. Baik itu di depan komputer. Baik itu waktu engkau sedang membersihkan mobil. Atau engkau sedang membersihkan motor. Lagi jaga toko. Lagi ada di kantor. You walking in the glory. From glory to glory to glory. Dan kemuliaannya dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Pertanyaannya adalah, Tom, dari mana saya bisa mengetahui bahwa saya memiliki kemuliaan Tuhan? Kayaknya jauh banget. Aduh, kemuliaan Tuhan tuh gak terpikirkan sama saya, Tom. Banyak orang merasa gini, aduh saya sih cukup diselamatkan aja, udah cukup. No, Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan mau kita berjalan dalam kemuliaannya. Aduh. We are redeemed by Jesus Christ to walk in the glory. Kita sedang, kita menerima pengudusan, menerima penebusan dari Tuhan untuk kita menerima kemuliaan yang berasal dari, kita buka dulu deh, Yohanes 17. Haleluya, ini doa Yesus ya. Waktu Yesus sedang berdoa buat murid-muridnya dan juga buat banyak orang. Buat banyak orangnya apa? Yang percaya kepada dia. Di doa Yesus ini, kalau di Bapak Ibu membaca Yohanes 17 ini, dari yang pertama itu dia berdoa untuk dirinya, yang kedua dia berdoa untuk murid-muridnya, yang ketiga dia berdoa untuk semua orang yang katanya nanti percaya kepada dia di dalam namanya. Itu percaya. Jadi artinya gini, Tuhan sedang berbicara dengan Bapaknya tentang bagaimana permuliakanlah anakmu ini seperti kemuliaan yang aku miliki sebelum aku datang ke tengah dunia ini. Itu dia lagi berdoa, berkomunikasi dengan Bapaknya. Tapi kemudian dia bilang, aku juga berdoa untuk ini nih, orang-orang yang sudah engkau berikan kepadaku. Ini murid-muridnya, orang-orang pilihan, orang-orang Israel. Tapi setelah itu Tuhan Yesus berkata ini, nanti ada orang-orang lain di luar kumpulan ini yang akan percaya kepadaku. Kepada mereka juga aku berdoa, dan Tuhan berkata begini. Woo! Exciting? Haleluya. Haleluya. Dikatakan begini. Terima kasih Tuhan. Ayat 22. Ayat 22. Bisa kita baca sama-sama? Yohanes 17 ayat 22. Saya akan mengalir aja sini. Yohanes 12 ayat 17 ayat 22. Stop. Sama-sama kita baca ya. 1. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah. Ulang sekali lagi, kita baca sekali lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Dan aku, kata Tuhan Yesus, telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi sekarang ini kalau kita melihat dari ayat yang telah Tuhan Yesus katakan ini, kita belum menerima kemuliaan itu atau kita telah menerima kemuliaan itu? Lihat-lihat dong ayatnya. Yesus bilang gini, aku telah memberikan. Aku telah memberikan kepadamu. Kemuliaan itu diberikan. Diberikan kemuliaan itu. Supaya engkau berjalan di dalam kemuliaan itu. Supaya apa? Supaya
kita menjadi satu sama seperti aku. Kalau dalam bahasa Ibraninya echad. Dia di dalam Bapa di dalam dia menjadi satu. Kalau di Israel itu ada namanya doa yang selalu mereka naikkan. Pagi, siang, malam waktu mereka bangun. Mereka pasti menaikkan itu di dalam irama-irama Timur Tengah. Doanya begitu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu doanya gini, dikatakan Tuhan, dengarlah hai Israel. Shema Israel. Tuhan Elohimu adalah Tuhan yang satu, Echad. Echad itu adalah kata Ibrani dari bentuk plural, bukan singular. Plural artinya di situ terkandung nilai jamaknya. Kalau jamak berarti kita tahu di dalamnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada di dalam kesatuan. Amin. Udah ada. Di dalam Alkitab bilangan 6 udah ada. Itu diberitakan dan orang Israel setiap hari sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke sana mereka menaikkan doa itu terus. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Terus naikkan itu. Kenapa? Itu pengakuan deklarasi iman mereka loh. Bahwa tidak ada Tuhan yang lain atas umat Israel. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang satu, yang Echad. Nah sekarang dia bilang gini, kemuliaan itu telah kuberikan kepada mereka supaya mereka menjadi satu. Di hadapan Tuhan, kita satu. Waktu kita ketemu sama orang Kristen lain yang ada di luar sana, di hadapan Tuhan, kita satu. Waktu kita ketemu sama orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, tapi dia percaya pada Yesus, kita menjadi satu dengan mereka. Tidak, Tuhan Yesus sedang melihat strata, miskin, kaya, middle economy, atau orang-orang yang biasa, orang miskin, orang kaya. Enggak, bagi Tuhan gini, sepanjang kau percaya kepada Yesus, kamu adalah satu. Di dalamnya tidak ada pemisahan karena kita satu dari gereja ini, satu dari denominasi ini, satu dari Pentakosta, satu dari Protestan, satu dari karismatik. Gak ada. Bagi Tuhan gini, satu supaya mereka menjadi satu. Di hadapan Tuhan gak ada tuh denominasi. Di hadapan Tuhan tidak ada perpisahan-pisahan tembok-tembok itu tidak ada. Karena bagi Tuhan gini, satu di dalam Engkau. Satu di dalam Yesus. Bahwa kita semua disatukan. Makanya itu diberikan kemuliaan. Supaya apa? Setiap hari kita bangun di pagi hari. Kita mengerti, kita mengalami penebusan. Supaya kita mengerti bahwa kita diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk kita melihatnya terrealisasi, termanifestasi dalam kehidupan kita. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan. Yang menangkap dan mengerti katakan amin. Yang menangkap dan mengerti katakan amin. Waktu saudara tahu hal ini, bahwa engkau ditebus bukan untuk satu kesia-siaan, tapi engkau ditebus untuk maksud dan tujuan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu, untuk kamu berjalan di dalamnya, maka engkau tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah kesaksian akan Tuhan. Dan gini, hidupmu akan dipenuhi oleh mujizat. Hidupmu akan dipenuhi oleh kesaksian akan Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau. Amin. Kemarin saya dengar di sini siapa yang kemarin baru dimasukkan ke grup Niko katanya kesaksian di sini mendapatkan mujizat ya melalui pelayanan dari MHC dari Bapak Gembala. Itu karena apa? Kemuliaan Tuhan menyertai. Karena kemuliaan Tuhan menyertai, maka dikatakan di Ibrani 2 ayat 4, dan Tuhan meneguhkan kesaksian mereka dengan apa? Tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, berbagai macam mujizat dan pernyataan karunia rohani. Yang setuju katakan amin. Gereja yang hidup, gereja yang mengerti panggilannya, gereja yang ada di dalam rancangan Tuhan yang besar, mereka akan dipenuhi dengan ini. Tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, mujizat dan berbagai macam karunia roh. Karena setiap pribadi itu adalah pribadi yang ditebus. Bapak Ibu di sini nggak sembarangan loh. Bapak Ibu tuh berharga banget. Karena apa? Oleh karena engkau Tuhan mau dia disembeli. Dan oleh darahnya kita telah dibeli untuk menjadi miliknya Tuhan. Wahyu 5 ayat 8 dan 9. Oleh karena darahnya kita mau. Jadi kita nih semua tuh berharga. Coba lihat kiri kanan dulu. Bilang gini, engkau berharga. Istilahnya gini, don't underestimate
underestimate yourself. Don't underestimate. Jangan pernah dimanapun engkau berada. Don't underestimate yourself. Karena untukmu Tuhan mau mati bagimu. Dia mau disembelih bagimu. Dia mau mati bagimu. Dan dia nggak hanya mati bagimu. Hari ketiga dia bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Kemudian apa? Pas hari ke-40 sebelum hari Pentakosta dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat. Sekarang ini dikatakan di Ibrani 8. Kalau kita melihat posisi Tuhan Yesus sekarang ya. Di Ibrani 8, 9 kita akan baca gini. Dia menjadi imam besar agung kita di sorga. Duduk di sebelah kanan Bapa. Menjadi pembela kita. Ini ya. Waktu dia menjadi pembela kita. Kenapa dia menjadi pembela kita? Di Ibrani 8 nanti Bapak Ibu baca aja. Di Ibrani 8 dia menjadi pembela kita karena apa? Dia membawa darahnya sendiri sebagai seorang imam besar agung. Dikatakan darah Yesus itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel waktu dibunuh oleh Kain jatuh ke tanah, darah itu minta pertanggungjawaban, minta keadilan. Waktu Habel dibunuh oleh Kain, darahnya tercurah di tanah yang mengangangkan mulutnya katanya. Untuk menyerap atau mengambil darahnya Habel itu. Dikatakan gini, Tuhan berkata kepada Kain gini, lihat nih darah adikmu berteriak dari tanah ini meminta keadilan karena engkau membunuh dia. Darah Habel akan selalu meminta keadilan karena dia telah dibunuh. Tapi katanya gini, Ibrani 12 dikatakan ini, darah Yesus, darah pemercikan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Speaks much better, katanya bahasa Inggrisnya. Jadi dia berbicara lebih kuat. Waktu dosa sepertinya yang seperti dikatakan si Kain membunuh Habel. Dosa itu sedang berteriak, ini karena dosa aku telah dibunuh katanya. Tapi darah Yesus membenarkan kita. Darah Yesus melayakkan kita. Darah Yesus membawa kita di Ibrani 4 ayat 16 mengatakan ini, mari kita dengan penuh keberanian apa? Menghampiri tahta kasih karunia-Nya Tuhan. Oleh karena apa? Karena ada darah yang melayakkan engkau masuk sampai ke belakang tabir. Untuk itulah dikatakan 2 Korintus 3 tadi, engkau sedang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Engkau tidak diselubungi lagi oleh kebutaan rohani. Engkau tidak diselubungi lagi oleh pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena tubuhmu yang telah mengalami penebusan itu sekarang didiami oleh Roh-Nya yang kudus. Sehingga engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan engkau berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Ada tantangannya enggak Om? Banyak dalam kehidupan kita. Karena sepanjang kita di tengah-tengah dunia ini ada tantangannya. Ada penggodanya. Yesus saja di Matius 4 digoda oleh iblis. Betul ya? Apalagi kita ada. Dia disebut penggoda. Nah kalau dia disebut penggoda berarti artinya dia masih melakukan aksinya. Tetapi kita tahu bahwa musuh kita itu telah dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Waktu engkau berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Musuhmu sebenarnya. Kalau melihat dari fakta Alkitab. Dia tidak berkutik atas kehidupanmu. Karena gini. Dikatakan Efesus 3 berkata seperti ini. Bahwa mereka atau Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara. Dan menjadikan mereka tontonan umum. Di dalam kemenangannya atas mereka. Mereka telah dilucuti. Amin. 1 Petrus 2 berkata begini, bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku telah mengalahkan dunia ini dan kepadaku dikaruniakan kuasa atas segala yang ada di sorga dan di bumi. Dan posisi kita di mana? Kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Setiap hari inilah yang menjadi ini istri saya ada bersama-sama dengan saya. Itu yang kami doakan bersama-sama setiap hari. Untuk kami melihat sepanjang hari ini, waktu kami masuk ke dalam pelayanan, kami ada kesibukan apapun, kami percaya dan kami deklarasikan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita untuk selalu mengingat bahwa kemuliaan itu telah diberikan. Karena Tuhan Yesus yang berkata, aku telah memberikan mereka kepada kita semua kemuliaan. I give you the glory already. Waktu engkau menerima kemuliaan itu, Tuhan berkata gini, Paulus berkata 2 Korintus 3 itu, berjalan di dalam kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan. Amin. Sehingga engkau dapat melihat kuasanya dinyatakan dalam kehidupan. Satu kali di dalam satu perjalanan misi,
Saya ada di Yogyakarta, lagi di jalan, tiba-tiba lagi jalan nih sama tim misi yang ada. Tiba-tiba kita melihat satu ibu-ibu di pinggir jalan, udah malam, kira-kira mau jam 10, setengah 11 malam. Dia masih berjualan. Kasihan, udah tua sekali, masih berjualan. Dan ternyata setelah kami dekati dia nggak bisa bahasa Indonesia. Taunya bahasa Jawa. Benar-benar nggak bisa loh. Jadi emang orang tua yang nggak ngerti. Saya nggak tahu bagaimana keadaan keluarganya, anak-anaknya seperti apa. Tapi dia setengah 11 malam masih ada di pinggir jalan. Ini dia punya gerobaknya, dia masih jualan ada kue-kue kecil gitu. Pada waktu itu kita bawa satu teman kita yang dari Jogja. Dia itu bisa berbahasa, kalau Jogja itu kan Jawanya masih halus. Ya masih halus Jawanya. Ini ngobrol. Jadi apa yang kita obrolkan, apa yang kita ngobrol sama ibu ini dia terjemahkan dalam bahasa Jawa. Dia pelan-pelan, terus kita lihat makanannya apa, udah kita cemal-cemil makanannya, 1, 2, 3, ya di situ, pinggir itu, terus tiba-tiba gini, coba katakan ini keluarganya gimana, cerita sedikit tentang keluarganya, anak-anaknya yang sepertinya sudah tidak memperdulikan dia, orang tua tengah malam masih jualan gitu ya di pinggir jalan, udah habis itu kita doa, kita bilang ini aja simple, Bu, boleh nggak kita berdoa begini? Oh boleh, kita berdoa. Berdoanya juga kita dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu. Diterjemahkan, kita berdoa pelan-pelan. Di ujung doa itu kita dituntun, Bu, kami berdoa dengan iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mau gak Bu, Ibu buka hati hari ini supaya Ibu mau menerima Tuhan. Doakan, kita doakan. Kita melakukan satu kelepasan dari roh-roh apapun yang mencoba menghalangi Injil itu masuk ke dalam ibu itu. Tapi dia terus berdoa, dia terus ngikutin doa kita sampai ujungnya. Kita tuntun dia untuk menerima Tuhan Yesus di pinggir jalan. Waktu selesai amin kita melihat loh, kayak berubah mukanya. Kayak yang tadinya tuh lesu, lemah, kayaknya mikir mungkin berbeban berat karena keluarganya atau apa. Tapi di situ kita melihat ada satu hal yang sukacita yang terpancar dari mukanya. Dan dia mulai tersenyum kepada kita pada saat itu. Nah pada saat itu kita minta kepada teman kami itu untuk dia nanti memfollow up ibu ini dan keluarganya. Karena teman saya ini dia berasal dari satu gereja yang ada di Jogja yang cukup besar. Jadi kita minta tolong di follow up ibunya. Tolong lakukan satu pelayanan holistik, datang ke rumahnya, lihat apa menjadi kebutuhannya. Soalnya kalau gereja besar dia pasti bisa mensupport hal-hal yang demikian. Dan akhirnya waktu itu di follow up sama teman saya. Dan sampai sekarang dia masih di follow up sama teman kami yang ada di Jogja. Haleluya, kemuliaan demi kemuliaan akan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Atau engkau dipenuhi dan percaya kamu menerima kemuliaan itu, maka ada satu kerinduan, misalnya ada kerinduan yang kuat. Aduh, apa nih untuk orang ini? Satu kali, waktu saya lagi mengendarai motor di daerah Rawasari, lagi kendaraan motor ke atas, lagi naik jembatan gitu ya, flyover. Saya nggak tahu bahwa ternyata di belakang ada, dulu masih bis ya, ada bis dulu, kalau sekarang kan Transjakarta kalau sekarang. Kalau dulu bis Tanjung Priuk Cawang gitu ya. Saya nggak tahu ternyata tuh bis di belakang saya kira-kira ada 300 meter itu remnya blong. Tapi saya nggak tahu karena saya naik motor santai aja kan, gitu kan. Dan itu jalanannya menurun. Bapak Ibu tahu kan flyovernya Rawamangun tuh, yang Rawamangun yang kayak misalnya dari kalau sekarang dari Grand Pramuka City kita mau naik. Turun itu mau ke daerah Rawamangun. Habis masuk turun flyover langsung masuk tol. Kalau yang tahu daerah situ ya. Kalau yang tahu dari situ pasti tahu. Nah itu lagi turunan. Jadi ya sebenarnya di situ. Itu benar-benar satu kayak malapetaka yang saya tidak sadari. Waktu saya lagi naik motor itu. Rupanya dalam bis itu udah pada teriak. Awas, awas, awas. Saya gak dengar loh. Soalnya pakai helm. Rapat. Pakai helm, pakai kacamata lagi. Apa awas udah pada teriak. Tahu-tahu tuh bis tabrak belakang saya punya motor. Tapi kondisinya ternyata nggak tahu ya, ini Tuhan. Kata dia gini, sewaktu dia nabrak motor saya, orang dalam mobil itu di bis itu bilang gini, bersaksi gini. Itu semacam
Mobil yang remblong itu tiba-tiba kayak semacam agak ada yang menahan. Karena katanya karena itu turunan, kalau itu tidak tertahan, bis itu ngelindes saya abis. Karena posisinya motor kecil. Motor saya motor bebek waktu itu. Motornya kecil. Bisnya bis yang Mayasari Bakti itu yang gede warna hijau. Kena belakang, pecah kaca belakang, jatuh saya. Tapi jatuhnya tuh bukan yang bukan. Jadi karena motor saya dihajar belakangnya, kaca belakang saya, kaca motornya pecah, saya akhirnya ngesot gitu. Dan tiba-tiba bis itu berhenti, tiba-tiba kayak kerem gitu. Di posisi miring gini. Jatuh kan. Wih, itu semua di dalam bis sudah marah-marah sama supirnya. Wah, lu gue penjarain lo, apa segala gitu. Turun mereka. Terus mereka bantuin saya, umpamanya. Terus dia bilang, Pak, udah Pak, bawa ke polisi aja. Semua yang dalam bis gitu bilang sama saya, bawa ke polisi aja Pak. Bawa ke polisi aja, udah, pokoknya bawa ke polisi. Jadi waktu itu, mobil udah gak bisa kemana-mana. Karena udah langsung mogok di situ, kayak berhenti. Udah berhenti, semua penumpang turun. Di sebelah kiri ada pom bensin. Di orang itu, supirnya sama keneknya ditarik. Tadinya sebagai orang yang ditabrak, marah dong ya. Manusiawi dong. Saudara kalau ditabrak gak marah? Marah dong. Kayaknya kadang aduh. Paling enggak saya udah mikir gini. Paling enggak gini. Lo mesti ganti nih kaca belakang yang ringsek tuh satu set itu, lo mesti ganti nih gitu kan. Akhirnya melipir ke pom bensin, dia duduk di pinggir trotoar itu. Duduk kayak lemas. Maaf ya Pak Gembala. Orang Batak ternyata dia itu. Tapi maaf, makanya saya minta maaf dulu. Saya minta maaf. Jadi bukan gak semua orang Batak seperti itu ya. Cuman sembrono. Nah gitu. Nah lagi keadaan seperti itu. Saya lupa Bapak. Orang Batak. Supirnya, keneknya, semua satu tim itu dari Medan. Dia di pinggir situ. Supirnya, ada atau tiba-tiba di pom bensin itu ada satu atas militer kalau nggak salah angkatan laut ya, marinir gitu. Terus dia deketin saya, karena tahu peristiwanya. Bapak mau apain dia nih? Pokoknya Bapak kasih tahu saya aja. Saya bawa nih dia langsung. Diciduk istilahnya gitu. Bawa nih langsung ke markas. Ciduk. Habis tuh kalau dia diciduk. Bapak tinggal bilang aja sama saya gitu. Dia bilang, soalnya itu posisinya ya. Kalau bisa tuh mobil tidak berhenti, dilindes saya habis. Habis, motor saya sudah habis. Cuman Tuhan tolong loh, saya ngeliat. Tapi gak tahu ya gimana ya. Pas kita ada di pinggir jalan, dia lagi duduk gitu ya. Dia lagi maaf nih ya, maaf. Memperagakan. Duduk gini. Sambil gini. Lemas gitu kan. Atau gimana ya. Pada saat itu, belas kasihan Tuhan masuk nih. Iya. Tadinya udah pengen marah-marah gitu kan. Cuman Tuhan kasih tahu dalam hati. Kamu tuh hamba Tuhan. Hati-hati perkataanmu. Aduh Tuhan, gue bilang. Ini gimana tapi rusak nih Tuhan. Udah kamu parkir dulu motornya. Terus saya duduk di sebelahnya. Persis di sebelahnya. Saya bilang, Pak kenapa gitu. Ngobrol sama dia. Ngobrol nih. Iya Pak, kenapa? Ya. Pada saat itu memang sedang gencar banget pemberitaan. Bis Mayasari Bakti itu banyak sekali sebenarnya tidak layak jalan. Udah kirnya gak diperpanjang, maintenance mobil bisnya itu sembarangan, remnya nggak pernah diperiksa, mesinnya pokoknya sembarangan deh. Pokoknya yang penting dapat duit, jalan aja udah di jalan dulu. Ntar mogok di jalan, nanti urusan belakang. Padahal mobilnya tuh gak terawat, bisnya tuh gak terawat. Duduk sebelah, ngobrol lah kita. Pak kenapa seperti itu? Bapak lu minta maaf, saya minta maaf Pak, saya diapain aja terserah deh, terserah Bapak gitu kan. Terus di dalam kantongnya, dikirain dia saya mau tadinya pemikiran kita kan kalau secara normal pasti kita minta ganti rugi kan. Dia juga ngeliat nih Pak, saya nggak punya uang saya nih, uang setoran saya cuman punya segini nih Pak. Gitu loh, gimana Pak dukung. Terus waktu itu ada surat cukup tebal di kantong sebelah kirinya. Terus saya bilang gitu. Ternyata Bapak ini telah beberapa kali ditilang, SIM-nya dicabut dan pada saat dia nabrak saya itu gak ada SIM-nya. Wah selesai deh.
Orang Medan itu ternyata. Tapi gak semua orang Medan gitu ya. Jadi posisinya dia gak ada SIM. Kita tahu ya orang yang tidak punya SIM itu kan tidak boleh mengemudikan bis. Apalagi mengemudikan mobil, mengemudikan motor aja gak boleh. Tilang, udah makin semua orang-orang di situ, udah Pak hajar aja Pak. Pokoknya kompor tuh di sebelah tuh udah banyak. Udah Pak hajar aja Pak, udah banyak kantor polisi Pak, bawa aja ciduk aja Pak. Semua kompor, saya duduk aja sebelahnya. Terus dia keluarin tuh surat tebel yang ada di kantong kirinya. Dia kasih lihat, Bapak baca aja deh. Saya baca, itu surat tagihan rumah sakit karena anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Dan pada saat itu tagihannya cukup besar dan dia tidak memiliki dana untuk membayar tagihan rumah sakit untuk membiayai anaknya. Jadi dia sedang bawa mobil, nggak punya SIM, mobilnya tidak terawat, pikirannya lagi kalut, bingung, semuanya udah. Itu gawat loh orang seperti itu. Kalau lagi bawa mobil pikiran kalut, pikiran ke anaknya lagi di rumah sakit. Pikirannya lagi kemana-mana. Terus tiba-tiba kendarain mobil, mobilnya juga gak stabil, kan gak terawat. Udah gitu SIM-nya gak ada, udah pusing deh. Itu udah pasti, udah pikirannya udah kemana-mana. Udah, saya ngeliat itu. Surat dari rumah sakitnya, surat tagihan dari rumah sakit. Anaknya di rumah sakit. Ini loh keadaan saya. Papa terserah. Dia dalam keadaan pasrah, udahlah. Gue udah gak bisa, istilahnya gini, gue udah gak bisa biayain anak gue di rumah sakit. Gue udah gak bisa, ini pasti bentar lagi udah nih, gue udah gak punya kerjaan nih. Pasti dicabut udah, gue udah gak boleh jadi supir lagi. Udah kayak begini, dari Maya Sarabakti pasti sudah ditarik, udah gak boleh lagi dia jadi supir segala macam. Dia udah pasrah aja, pokoknya apapun yang terjadi udahlah. Maksudnya ancur-ancur aja lah sekalian, di situ loh. Saya di sebelahnya dia, dan itu ada orang-orang pinggir jalan. Tuhan cuma bilang gini mas gitu. Doain dia. Di pinggir jalan itu. Saya rangkul dia gini. Terus ada, Pak boleh gak? Saya mau doa. Pak tapi pikiran saya lagi kalut. Karena Bapak lagi kalut. Makanya saya pengen berdoa untuk Bapak. Bapak mau gak? Saya berdoa untuk Bapak. Mau deh. Saya doain di situ. Saya doain. Saya doain. Dan saya katakan kepada dia. Yesus adalah jawaban atas permasalahan Bapak. Engkau mungkin sekarang melihat kamu nanti gak ada pekerjaan, anakmu ada di rumah sakit, kamu gak punya duit, kamu habis nabrak mobil saya, kamu mengendarai bis yang gak stabil. Semuanya permasalahan boleh terjadi dalam hidupmu, tetapi Tuhan Yesus adalah jawaban atas masalahmu. Nangis lu, tahu orang Medan kalau lagi nangis? Pinggir jalan, Bapak Ibu. Tapi makin gitu saya makin doain lagi nih. Padahal saya ngeliat mata saya ngeliat motor saya hancur tuh berapa tuh ya nanti ya ganti ya. Mikirnya juga saya. Waduh, udahlah Tuhan yang bisa saya doain. Pak udah ya saya gak akan minta ganti rugi. Kaget loh orang-orang. Pak kenapa gitu? Udahlah dia lagi banyak masalah. Saya gak minta ganti rugi. Saat ini Bapak pulang aja dulu liatin anaknya di sana gitu loh. Untuk lihatlah keadaannya kayak gimana. Kalau Bapak dalam keadaan kalut, Bapak jangan bawa mobil. Saya bilang itu sama aja Bapak mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan banyak orang. Gitu loh. Gini. Udah saya doain situ, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Dia pegang tangan saya gitu kan. Udah. Iya Pak, gak boleh lagi ya Pak kalau kayak begini. Bapak doa ya, Tuhan Yesus pasti tolong Bapak. Terima kasih Pak. Udah. Jalan dong saya. Motor, karena habis ditabrak. Tidak bisa dihidupkan. Gerek dong. Bensin masih ada. Tapi memang gak bisa karena biasanya kalau habis nabrak biasanya gitu. Kalau yang punya motor pasti tahu. Motor kalau habis tabrak itu kayak semacam ada engine shock. Jadi dia tuh tiba-tiba gak bisa dinyalain. Sulit dinyalain. Mau diengkol kayak atau mau pakai yang otomatis kan gak akan bisa nyala. Jadi kita harus nyalain dulu dikit. Lucu nih. Waktu kita turut dan kita taat apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Besoknya ada yang nanya ke saya. Lah, lu kok gak bawa motor Tom? Mana? Tom ceritain. Motor gue habis tabrak kemarin. Gini ceritanya. Oh gitu. Wah, are you okay? Enggak, gue okay. Lihat aja nih, gak apa-apa. Walaupun sempat ngesot dikit, paling cuma beset-beset doang di kaki. Oh, wah puji Tuhan ya. Lu baik-baik aja. Gini, entar lu bawa aja motor lu ke bengkel. Nanti semua biaya perbaikannya gue yang bayar. Tuhan ganti lu.
jadi yang lebih bagus lagi. Spare partnya yang bagus lagi. Tuhan kita baik, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Kalau kita taat, maka kita akan melihat Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu, kemuliaan yang diberikan kepada kita seringkali membuat kita masuk kepada hal-hal yang seperti itu. Kayaknya ada satu situasi kondisi yang kayaknya pengen buat kita marah. Buat kita marah, gue kok diginiin. Lu udah hancurin motor gue. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, dia menguasai keberadaan kita. Maka yang ada adalah belas kasihan Tuhan yang ada dalam diri kita terhadap orang-orang yang sepertinya mencelakakan kita. Satu lagi kesaksian. Sebelum nanti Pastor Rima akan memimpin dalam pujian. Satu kali ada satu teman saya, dia sebenarnya orang yang kerja di kapal. Turun dari kapal, sebenarnya banyak duit dong. Sama juga kerja di kapal, turun dari kapal ke Jogja. Ya kan, istilahnya siapa bilang pelaut mata. Bukan itu maksudnya, dia tuh pelaut maksudnya. Dia pelaut turun gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang ketemu sama saya. Dia bilang dia gak punya duit. Padahal habis turun dari kapal loh. Gak tahu tuh duitnya dipakai oleh apa sama dia. Gak ngerti saya. Gak ada. Ya bisa juga bohong, gak ngerti juga ya. Cuma katanya dia datang ketemu, aduh lu bisa gak tolong gue. Nanti gue minta sejumlah uang. Nanti kalau bisanya, nanti gue dapat uang, nanti gue ganti. Gitu. Namanya juga teman lama ya. Dan baru ketemu lagi gitu. Oh gitu, ya udah kasihlah sama dia. Dan terjadilah itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tidak ada kabar berita. Tiba-tiba dengar doang dari teman yang lain, dia sudah naik kapal lagi. Dia lagi keliling itu Pasifik, Laut Pasifik katanya. Begitu. Lagi ke sana. Adanya foto-foto tuh di medsosnya. Oh, dia kan cook chef di kapal. Jadi setiap dia bikin makanan apa di foto-foto masuk ke media sosialnya. Kita kan ngelihat bisa oh ya oke. Gitu. Setahun enggak ada berita. Setahun setengah enggak ada berita. 2 tahun setengah enggak ada berita. Terus gini. Tuhan cuma ngomong gini, gak usah ditagih. Memang sih kalau bagi Bapak Ibu, kalau saya sebutkan jumlah nilai uangnya gak seberapa. Kalau saya ungkapkan sini. Tapi bagaimanapun dia datang pada waktu itu, dia istilahnya minjem. Istrinya tahu, waktu dia minjem sama saya tahu istrinya. Karena dia bilang gue kasih tahu sama istri gue kalau gue minjem duit sama lu. Oke. Jadi pemikiran saya pada saat itu, ini mungkin cuman dia waktu dia naik ke kapal lagi kayaknya banyak hal yang dia lakukan dan dia fine-fine aja. Gak pernah kontak saya, gak pernah hubungi saya, gak pernah coba untuk bangun komunikasi sama saya, gak ada gitu. Tuhan cuma bilang satu aja sih, udah release forgiveness. Udah, gak usah ditagih. Saya duduk, saya lepaskan pengampunan buat teman saya. Tuhan ampuni dia. Kalau dia sepertinya ingin melupakan bahwa dia tuh pernah punya hutang sama saya. Tapi dia tidak bayar, dia tidak ingat, ya udah Tuhan. I forgive him. Saya ampuni dia. Udah dong. Kalau diampuni berarti kita gak boleh ingat-ingat. Nah, gak boleh ingat-ingat lagi ya. Jangan sampai kita masuk ke ruangan doa saya. Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Saya ampuni semua kesalahannya. Besok ketemu sama dia. Pergi lu, jangan lihat gue lagi. Sama aja itu makan. Nah, cuman waktu pengampunan dia rilis. Berapa tahun setelahnya itu saya ketemu sama dia. Waktu dia ketemu sama saya, like everything, nothing gitu loh. Gak ingat dia pernah datang ke saya, pernah pinjam, gak ada. Pokoknya duduk aja sebagai, bro, lu apa kabar bro? Iya, lu turun dari kapal. Iya, saya ngeliat dia aja. Enggak lo, gak keluar ucapan sedikit pun dari mulut saya, gak ada keluar. Gue bilang, lu ingat gak lu punya utang sama gue? Gak ada. Gue diam aja. Wah bro, wah enaknya kita ngopi nih bro. Iya nih kita ngopi yuk dekat rumah kita kebetulan ada satu kafe kecil. Saya ajak di situ ngopi. Ngopinya siapa yang bayar saudara? Saya yang bayar. Dia yang ngajak ngopi, saya yang bayar waktu ngajak. Tapi it's okay, gak apa-apa, lu orang kapal, gue cuma orang ministry. Tapi gue percaya berkat Tuhan itu gak pernah salah dalam kehidupanku. Bayarin dia, kita ngopi, ketawa-ketawa, udah kayak gitu. Tuhan jangan inget-ingetin saya ya kalau dia punya utang. Nanti malah keceplosan nih, udah. Pokoknya kita fun aja, kita ngobrol, foto-foto. Bang hari ini ketemu, habis itu udah gak pernah ketemu lagi. Setahun, udah gak pernah dia naik kapal. Tinggal foto, kita ngeliat aja foto-fotonya di medsos. Wah saya lagi menuju ke sini. Ini makanan lagi disiapkan. Udah sampai sekarang. Tapi gini ya, Tuhan tuh gak pernah berhutang. Kalau Tuhan, kita taat, Tuhan loh yang ganti. Bahkan berlipat kali ganda. Tuhan gak pernah berhutang.
From glory to glory, to glory, to glory. Berjalan dalam kemuliaan itu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, problem, tantangan, masalah tetap ada. Tapi engkau menghadapinya karena engkau tahu engkau telah mengalami penebusan. Engkau diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Untuk berjalan di dalam kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima. Jadi nanti kalau mau utang sama Pastor Tommy aja. Diampuni. Ya, nanti gak pakai nanya dia, ya kan? Tetap pasang di medsos. Soalnya bakal diampuni. Nanti ya. Siap. Kalau mau ngopi sama Pastor Tommy aja. Nah, ajak Pesta Rima juga. Nah, Ajak Pak Jody ya. ngopi bareng katanya nih ya kan. Terakhir Pak Jody. Lempar-lempar. Pak Jody jangan lempar ke Pak Kepala. Ya Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Ya ini lagu yang beberapa hari ini nih terus aja terdengar. Dan kayaknya walaupun tanpa janjian ya. Kalau bicara tentang Spirit of the Lord itu pasti nyambung ya. Pasti nyambung. Tadi yang dibicarakan pendeta Tommy panjang lebar ya. Sampai hampir ketiduran saya di sebelah. Untung dia sambil jongkok-jongkok, kalau enggak teatrikal ya. Kapan lagi ngecengin ketua kan? Tapi di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yang terpenting itu bukan siapa Bapak Ibu Saudara. Bukan bapakku siapa. Bukan siapa saya, bukan kerja di mana saya. Yang terpenting adalah siapa yang menyertai kita. Amen. Tuhan Yesus. Amen. Percayalah, mau berteman dengan Pak Joni pun, Pak Joni lagi. Pak Joni lagi. Nanti giliran saya khotbah gak datang Pak Joni nanti. Bahaya kata Pak Joni ini. Tapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Anda mau pura-pura gak merasa, enggak, hidupku masih kacau-kacau begini. Nggak ngefek buat Tuhan. Dia tetap ada bersama Anda. Mau gak mau ngakuin, dia bukan manusia yang bilang kalau gak mau ngakuin gue gak mau deket. Diakui tidak diakui, Tuhan ada beserta Anda. Kalau tidak mengakui rugi ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, yes. Terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Yes. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Oh yes. Bukan karena kekuatanku,
anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan Allah kita. Alkitab berkata saat 2-3 orang berkumpul bersepakat, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita lebih dari 3 orang dan kita semua bersepakat, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari berbincang dengan Tuhan Allah kita, berkomunikasi akrab dengan Tuhan Allah kita. Ingat, segalanya bukan karena kekuatan kita, segalanya karena anugerah Tuhan. Ada para anugerahmu
anugerahmu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerahmu, bukan karena persembahan. Ya, kita akan melakukan persembahan. Karena jamnya sudah hampir jam 8 Bapak Ibu Saudara ya. Nanti bisa-bisa ya kan. Ya, kita aman selama ada Pak Joni. Nanti Pak Joni tahu udah ngantuk berdiri. Dikunci nanti kita kan. Kasihkan nyemban untuk buka mata udah gelap di sono. Selama ada dia aman, gak ada yang berani. Cuma dia masih berhikmat juga ya pendeta ya. Jangan sampai dikunci. Nanti kita akan melakukan persembahan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini ya. Diberkati dengan persembahan pujian, diberkati dengan firman yang disampaikan. Kalau mau lebih-lebih lagi minggu datang lagi ya. Double berkat ya, triple berkat 3 kali kan. Iya. Sudah? Ya silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sesi pujian penyembahan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Setiap firman kesaksian untuk menguatkan setiap kami. Kami gak ada apa-apanya.
Semua oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami telah mengalami banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu waktu kami memberikan persembahan, ini adalah ekspresi dari bagaimana kami menghargai kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami ingin memberi dengan hati yang mengasihi Engkau, dan Kau suci kuduskan setiap persembahan kami, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan dan setiap hal yang dilakukan oleh Mount Hermon Church di tempat ini. Terpujilah Engkau, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi katakan amin. Sudah memberi, berdiri, menari. Ya. Yang sudah memberi. Ya, sudah memberi, berdiri, menari. Ya. Oh, siap. Tuh. Baurapan di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Come on, ha! Come on. Mukanya tersenyum dong, jangan ditekuk-tekuk, come on. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman menakar persatuan. Bapak Ibu, lagunya itu oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Pas Nola lihat Bapak Ibu mukanya nggak nyambung lagunya, ya kan? Bila saudara saudara begitu lihat Bu Odil mukanya dah. Coba dilihat sebelahnya, senyum dulu, senyum dulu, senyum dulu. Ayo senyum dulu, yang lebar, come on ya, come on, ha, ha. Ya. Dan betapa elok, nah gitu dong. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Haleluya. Come on, lihat. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Yeah. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Come on. Hati kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya lagi. Hati kepala harum, kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Yeah. Silakan duduk. Mari kita saksikan pengumuman.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Agustus dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakub. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait lomba dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Periode lomba khotbah diperpanjang hingga bulan September. Bagi jemaat yang ingin mengikuti lomba, silakan mendaftar, dan kepada peserta yang telah mengikuti lomba dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka. Bagi jemaat yang berminat silakan menghubungi nomor yang tertera di flyer. Training kelas digital batch kedua akan kembali dibuka pada tanggal 8 dan 9 Agustus. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church bagi jemaat yang mengupload foto di Instagram dan TikTok, kemudian tag atau mention @Gereja Hermon. Jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kuis berhadiah masih berlangsung dan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Ibu Pendeta Ming Ming pada ibadah Minggu 28 Juli 2024, sesi 3 jam 15.30. Untuk menjawab pertanyaan ini silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 4 Agustus 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial yang akan dibagikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah tiba di ujung ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa syafaat, doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah pujian dan penyembahan, praise and worship ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mendapatkan siraman rohani, renungan singkat Tuhan dari Pastor Tommy Sanger Tuhan. Berkati beliau, pelayanan semakin heran dan dahsyat Tuhan, untuk bisa menjangkau banyak jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Demikian juga Tuhan, berkati juga Pastor Lovely Bintoro Tuhan, agar terus juga pelayanan semakin heran dan dahsyat. Berkati mereka berdua, berkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan. Kami juga tadi telah
training, Tuhan, mendapatkan training untuk medsos Tuhan, agar kami juga bisa melakukan usaha-usaha lewat medsos Tuhan, sehingga kami juga mendapatkan pendapatan ekstra Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Odi dan juga Desi Tuhan, agar terus mereka juga Tuhan perlengkapi Tuhan dengan kemampuan medsos, sehingga mereka bisa berbagi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ratu Plaza Tuhan, yang mengizinkan gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Itu berarti menghadirkan Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka Ratu Plaza juga akan bangkit dan hidup. Juga kemarin kami ngurapi juga Landmark juga Tuhan, Landmark juga bisa bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Pak Joni dan Ibu Lydia serta keluarga besar Onggo Tuhan, agar mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo. Berkati beliau beserta istri, anak, mantu, cucu, agar apapun yang mereka kerjakan, rencanakan, semuanya diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan tutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Mari. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Selalu